Nah, kriteria berikutnya yang dikonsider oleh pria ketika masuk ke dalam hubungan serius adalah relationship goals atau tujuan dari hubungan ya gitu. Nah, setiap hubungan itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda ya menurut gua. Dan setiap orang masuk ke dalam hubungan juga punya tujuan yang berbeda-beda. Gua nggak cuma ngomongin something yang kayak mau merit apa enggak, ya itu jelas ya. Kita harus omongin banget mau merit apa enggak, mau punya anak berapa, mau punya anak apa enggak, merit umur berapa dan lain-lain. Memang itu suatu tujuan utama ya dari suatu hubungan dan memang harus diomongin. Tapi selain itu juga ada goals lain atau tujuan lain yang kita harus omongin dengan pasangan kita agar kita tahu jika kita memiliki hubungan yang sama atau tujuan yang sama dengan dia atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya emang tujuannya sama ya lebih klop ya, lebih enak jalannya. Kalau enggak ya nggak klop dan pastinya lebih banyak konflik. Jadi tujuan-tujuan apa yang ada dalam hubungan sih dan apa yang harus kita omongin gitu sebelum masuk ke dalam hubungan? Yuk kita cek. Nah, tujuan dari sebuah hubungan itu menurut gua ini ya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu companion, financial, yang kedua financial security, ketiga keturunan, keempat sinergi atau growing, kelima build empire. Nah, kalau companion itu berarti tujuannya hanya untuk mendapatkan teman ya. Jadi dapatkan pasangan biar ada teman makan, biar ada teman nonton, biar ada teman berpergian, itu aja. Lalu kalau financial security itu tujuannya masuk dalam hubungan untuk mendapatkan materi ya. Sebagai gantinya dia memberikan kesetiaan lah, seperti itu. Lalu yang ketiga keturunan, ya jelas ya, masuk ke dalam hubungan untuk mendapatkan keturunan atau family legacy ya, gitu. Nah, keempat sinergi atau growing. Nah, ini tujuannya masuk ke dalam hubungan agar kedua belah pihak lebih improve lagi, lebih berkembang lagi secara manusia dan lebih improve lagi ya dalam hal personal development-nya gitu. Nah, lalu yang kelima itu yang paling tinggi menurut gua adalah build empire atau membangun sebuah kerajaan. Ini dicapai ketika kedua orang dalam hubungan tersebut mempunyai financial goal yang sama ya, atau memiliki mimpi yang sama dalam mencapai sesuatu. Contohnya membeli rumah yang sama ya, memiliki bisnis yang sama, mengembangkan bisnis yang sama dan lain-lain lah. Jadi ini contohnya kayak keluarga Beckham ya. Keluarga Beckham juga kayak gitu, mereka memiliki financial goal yang sama, bikin bisnis yang sama. Nah, menurut gua untuk setiap tujuan hubungan ini memiliki cara yang berbeda-beda untuk menjalaninya dan juga mempunyai kriteria yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut ya. Termasuk effort tuh dan juga teknik yang dibutuhkan untuk mencapai goal tersebut, yaitu berbeda-beda semua. Nah, menurut gua semakin tinggi goal yang ingin dicapai, maka semakin tinggi pula usaha, waktu, dan teknik yang dibutuhkan ya untuk mencapai goal tersebut. Jadi menurut gua semakin ke E, dari A ini paling gampang effortnya atau paling rendah, sampai ke E yang menurut gua paling susah ya untuk dicapai. Nah, goal ini menurut gua nggak ada yang salah ya, balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi yang paling penting menurut gua itu adalah untuk menyamakan goal tersebut dengan pasangan kamu ya. Karena kalau nggak sama tujuannya, jelas pasti terjadi konflik ya. Karena pasangan tersebut nggak ada di satu halaman dan pastinya memiliki ekspektasi yang berbeda dalam hubungan tersebut. Sehingga nanti menurut gua ya mereka berdua akan gagal berkolaborasi untuk mencapai tujuan masing-masing pihak gitu. Bayangin misalnya satu tujuannya companion ya, hanya untuk teman-temanan aja, dia nggak peduli dengan personal growth masing-masing ya, dia nggak peduli dengan pengembangan diri masing-masing. Pasti akan bentrok dengan orang yang peduli dengan sinergi atau growing ya, yang menjadikan ini sebagai tujuan dalam masuk dalam suatu hubungan gitu, dimana dia sangat peduli dengan pengembangan dirinya. Jelas dia nggak suka hanya kalau pacaran tuh cuma hanya fun aja, teman-teman aja gitu. Jadi nantinya pasti akan bentrok. Lalu yang perlu gua tambahkan adalah relationship goal itu nggak cuma satu ya. Jadi nggak cuma sinergi, person A cuma sinergi, person B companion, udah semuanya tuh bisa di mix ya menurut gua. Jadi contoh misalnya person A juga dia bisa punya goal 1 sinergi, 2 companion, 3 keturunan. Jadi ya dia pengen
3 goal tersebut dalam tujuan dalam hubungannya ya, dan itu menurut gue sangat bisa gitu. Tapi gimana kita harus ngomongin, tetap yang paling penting untuk gue itu adalah kalau misalnya person A itu goalnya 3 ya lebih cocok lagi kalau ketemu dengan person B atau pasangan yang memang punya goalnya tersebut sama dia, tiga hal itu. Jadi sama ya goalnya. Nah, ngomong-ngomong masalah ekspektasi, ekspektasi dalam suatu hubungan serius atau sebelum menikah itu juga harus diomongin oleh kedua masing-masing pihak ya. Ini gue ibaratin seperti dalam perusahaan, di mana perusahaan itu juga memiliki ekspektasi terhadap karyawan yang bekerja di tempatnya ya. Begitupun sebaliknya, karyawan juga memiliki ekspektasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, menurut gue ekspektasi ini harus disamakan terlebih dahulu ya, atau harus sinkron. Karena kalau enggak, pasti ada yang kecewa nantinya gitu. Nah, sama seperti hubungan romantis ya, atau ketika kita menjalin hubungan serius gitu. Menurut gua ekspektasi itu sebaiknya sama ya, walaupun memang nggak semuanya itu bisa sama ya. Tapi sebaiknya secara garis besar sama. Karena kalau nggak sinkron, maka nanti menurut gua akan terjadi namanya konflik. Dan pasti ada yang kecewa ya, karena ekspektasinya dia itu nggak bisa dipenuhi. Nah, contoh ekspektasi apa aja yang ada pada hubungan, yuk kita cek. Ekspektasi yang pertama itu breadwinner ya. Breadwinner tuh siapa yang akan bekerja dalam rumah tangga ya, apakah itu hanya suami atau apakah suami dan juga istri. Nah, siapa yang bekerja dalam rumah tangga itu nanti biasanya ditentukan oleh financial goal ya, atau tujuan finansial dari pernikahan tersebut atau kedua belah pihak ya, suami istri. Kalau misalnya emang tujuannya tinggi dan membutuhkan kedua orang untuk bekerja ya berarti kedua orang harus bekerja. Kalau financial goal-nya nggak gitu tinggi, salah satu aja yang bisa bekerja ya berarti salah satu aja yang bekerja gitu. Lalu yang kedua itu roles ya, atau roles itu peran ya, peran. Jadi pembagian tugas lah ke dalam rumah tangga itu, siapa yang nanti ngurusin anak, jemput anak dan lain-lain, lalu siapa yang ngurusin nanti urusan rumah tangga ya, itu harus ditentuin juga sebelumnya. Nah, ketiga urusan finansial ya, berapa budget yang harus ditentukan untuk rumah tangga, berapa budget untuk istri, itu di financial expectation ya. Lalu keempat, standard of living atau standar hidup ya, rumahnya mau di mana, tinggalnya di mana, berapa gede, anaknya mau sekolah di mana dan lain-lain ya, itu masuknya standard of living. Lalu lifestyle expectation juga penting dibicarakan, contohnya kayak berapa sering mau date di luar, berapa banyak yang mau di-spend untuk entertainment atau hiburan, berapa banyak yang mau di-spend untuk traveling, mau berapa sering traveling, itu semua juga harus, menurut gua harus disamain ya gitu untuk ekspektasinya. Nah, yang berikutnya itu adalah effort atau usaha ya. Nah, ini menurut gua merupakan salah satu jenis ekspektasi yang gak kalah penting dalam suatu hubungan ya. Jadi harus diomongin seberapa besar standar effort yang diinginkan kita terhadap pasangan ya. Jadi lu berapa besar kontribusi yang diinginkan dari pasangan tersebut ke dalam hubungan ya. Jadi contoh kayak seberapa sering sih, seberapa banyak act of service yang kamu butuhkan dari seorang pasangan. Lalu yang kedua, penting nggak yang namanya kasih barang dan seberapa sering, itu harus diomongin juga. Lalu berikutnya, pentingkah dan seberapa sering untuk melakukan sesuatu yang sweet ya, sesuatu yang romantis terhadap each other, atau do something special for each other. Itu mau seberapa sering, dan seberapa penting gitu. Lalu yang terakhir itu, berapa besar usaha yang diinginkan dari pasangan untuk membantu kita dalam personal growth kita, atau seberapa involve mereka untuk membuat kita lebih happy gitu. Jadi ini juga nggak cuma ekspektasi dari sebelah pihak ya, tapi ekspektasinya juga dari kedua belah pihak gitu. Ini dua-duanya harus ngomongin berapa effort yang diinginkan untuk hal tersebut ya dari masing-masing pihak. Lalu ekspektasi berikutnya itu adalah level of affection ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu kemesraan. Jadi penting nggak sih kemesraan itu dalam hubungan? Pengen nggak sih punya hubungan yang mesra itu? Nah, kalau dua-duanya maunya pengen atau pengen punya namanya kemesraan dalam hubungan, ya berarti penting untuk pasangan tersebut untuk memberikan yang namanya physical touch, word of affirmation, dan quality time secara reguler atau secara berkala terhadap pasangan tersebut ya.
Dan nanti kualitas dan kuantitas dari aspek-aspek tersebut juga harus dibohongin ya, mau seberapa banyak gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contoh ekspektasi lainnya yang nggak bisa gue jelasin di video ini gitu, karena banyak banget. Nah, level ekspektasi dari seseorang itu menurut gue dipengaruhi oleh tipe-tipe psikologis dari seseorang ya gitu. Nah, menurut Adam Alter, seorang psikolog itu, orang itu ada 3 jenis ya dalam hal ini ekspektasi ya. Satu itu maximizer, di mana orang itu pengen segala hal itu bener-bener maksimum ya, dari secara pleasure and kualitas, dia pokoknya maunya yang the best lah ini gitu. Terus yang kedua itu jenis tipe orang adalah namanya good enough. Good enough itu ya dia udah happy, yang penting dapat bagus lah gitu, tapi nggak perlu yang kayak harus the best, tapi dia nggak suka juga kalau dapatnya yang kurang bagus. Nah, yang ketiga itu adalah bare minimum ya, atau orang tersebut nggak gitu peduli kualitas, ya yang penting dapat lah gitu. Nah, ketiga tipe psikologis dari manusia tersebut akan mempengaruhi level ekspektasi dari manusia tersebut juga gitu. Contohnya kalau yang maximizer jelas ya ekspektasinya akan tinggi gitu. Nah, ketika seorang maximizer ketemu dengan seorang yang bare minimum, itu jelas pasti akan namanya adanya konflik dan slack ya, karena kan maximizer itu level ekspektasinya sangat tinggi, sedangkan yang bare minimum itu sangat rendah ya ekspektasinya gitu. Nah, ini nantinya yang terjadi adalah si maximizer pasti akan frustasi dengan yang bare minimum gitu, karena memang secara ekspektasi mereka nggak sinkron ya. Nah, makanya menurut gue penting bagi kedua orang itu sebelum masuk ke dalam hubungan yang serius, menyamakan dulu level ekspektasi mereka. Apakah mereka punya ekspektasi yang sama atau tidak dalam hal-hal tersebut. Kalau misalnya sama, ya lanjut. Kalau misalnya enggak, ya sebaiknya enggak ya, karena pasti nanti banyak konflik dan banyak bentrok gitu. Lalu kriteria berikutnya yang harus diperhatikan itu adalah mindset ya. Simpelnya mindset itu cara berpikir manusia. Ini termasuk approach dia dalam menghadapi suatu masalah ya dalam kehidupan gitu. Nah, mindset itu dibagi menjadi 2. Pertama, fixed mindset. Yang kedua itu adalah growth mindset. Nah, gua nggak akan bahas panjang-panjang tentang ini ya, karena ini kan termasuk menurut gua umum, dan menurut gua banyak video lain di YouTube yang bisa kalian temukan tentang ini. Secara garis besar, fixed mindset itu adalah mindset yang percaya bahwa nasib orang itu sudah ditentukan dan kita tidak bisa merubah itu. Termasuk juga kita nggak bisa merubah sifat kita nggak bisa merubah cara pandang kita, dan kita nggak bisa berkembang. Sedangkan kalau growth mindset itu orang yang percaya bahwa hidup itu tangan kita ya. Kita bisa mengontrol, kita bisa mengubah nasib kita juga bisa berkembang sebagai seorang manusia, dan kita juga bisa berubah ya menjadi orang yang kita mau. Lalu impact-nya apa sih mindset itu dalam suatu hubungan? Menurut gue lumayan gede ya, karena kalau pasangan dalam hubungan tersebut memiliki mindset yang berbeda, maka gue yakin kemungkinan besar udah bakal sering terjadi konflik antara kedua orang tersebut gitu. Contoh ya, misalnya satunya punya fixed mindset, satunya lagi growth mindset, ini pasti growth mindset sering banget frustasi sama yang fixed mindset. Karena apa? Orang yang punya fixed mindset itu ketika dia melakukan kesalahan yang pastinya udah dibuktikan, dia nggak akan berusaha untuk merubah atau memperbaiki diri, karena dia nggak merasa hal tersebut bisa dilakukan ya. Itu kan fixed mindset orang seperti itu. Nah, ini yang akan membuat orang dengan growth mindset itu frustasi, udah pasti, dan lama-lama jengkel ya, karena orang fixed mindset itu nggak mau berkembang, sedangkan dia berkembang terus. Nah, ini nanti pasti konflik dan bentrok, dan jadinya hubungan tidak harmonis. Jadi menurut gua ya penting orang memiliki mindset yang sama dalam satu hubungan ya, dan ini harus dipastikan dulu sebelum masuk dalam hubungan.